Selamat datang di dalam tutorial pembelajaran kita di dalam mata kuliah jaringan komputer. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang OSI model. Ya, apa sih sebenarnya OSI model itu? Nah, untuk bisa memahami tentang OSI model, mungkin saya akan menggambarkan dulu apa sih sebenarnya dasar dari OSI model itu. Ya, dasarnya adalah protokol. Ya. Jadi apa sih protokol? Ya, pertanyaannya seperti itu ya. Protokol adalah set ya, suatu set aturan ataupun prosedur yang digunakan di dalam komunikasi. Jadi kita di dalam berkomunikasi itu ada aturan-aturannya. Ini nggak asal ngomong gitu ya. Ada aturan-aturan bagaimana kaidah tata bahasa yang baik dan benar. Nah, analogi yang mungkin bisa digambarkan ya lain. Saya ambil contoh dalam protokol pengiriman paket ataupun surat ke kantor pos ya, melalui kantor pos. Ya, USPS protokol. Nah, ada aturan-aturan bagaimana supaya surat yang kita kirim itu bisa sampai ke tujuan. Ya. Maka hal yang pertama kita buat di dalam sebuah surat itu, ya tentunya di amplop luarnya, isinya kita masukkan dalam sebuah amplop. Nah, kemudian di amplop itu kita berikan alamat, ya, alamat tujuan. Kemana sih kita kirim suratnya? Gitu. Nah, kepada siapa, kemudian dari mana? Nah, itu yang harus ada di dalam pengiriman. Ya, kalau misalnya tidak ada kepada siapanya, ya mana mungkin surat itu bisa sampai. Nah, kalaupun sudah diberikan hanya sebuah nama, ya, tidak ada alamat yang lengkap, ya, surat itu juga tidak sampai. Nah, itu adalah aturan-aturan yang harus kita perhatikan ketika kita mengirim sebuah surat. Nah, setelah kita buat sebuah surat tadi ada alamat, kemudian kita masukkan dalam sebuah amplop, kemana kita kirim? Ya, kita kirim ke kotak pos, ya, atau mungkin kita bisa langsung datang ke kantor pos, kemudian kita serahkan suratnya ke bagian administrasinya, ya, bagian pengiriman. Nah, di situ akan kita dapatkan macam kwitansi, ya. Contohnya di sini adalah protokol FIDEX, ya, artinya aturan tentang FIDEX. Nah, di sini ada jelas from, ya, dari mana, kemudian your internal billing reference, kemudian tujuannya kemana, dan di sini sangat jelas sekali. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus diisi, gitu ya. Ya, mungkin itu untuk FIDEX. Coba kita lihat yang kantor pos, ya. Tetap sama ada aturannya, pengirimnya siapa, kemudian penerimanya siapa, ya, dari mana dituju. Ya. Nah, di sini ada penerima, ya, kemudian di sini ada pengirim, ya, siapa yang mengirim. Nah, di sini ada yang namanya biaya, ya, berapa biaya dalam pengiriman paket itu. Nah, ini juga mempengaruhi di dalam pengiriman, ya, semakin cepat, ya, berarti biaya yang kita keluarkan harus lebih mahal. Ya. Nah, dari apa yang dijelaskan tadi, ya, ada beberapa hal aturan ataupun standar dalam komunikasi. Nah, contohnya adalah bagaimana sebuah surat itu dilakukan packing, ya, pengepakan, ya, bisa dalam sebuah amplop atau dalam sebuah kita packing dalam sebuah kotak. Kemudian alamat, ya, harus jelas alamatnya kemana. Ya, artinya kalau misalnya dia alamatnya salah, ya otomatis ya, paket yang kita kirim juga tidak sampai. Kemudian payment, ya, pembayarannya seperti apa. Kemudian bagaimana kita mendapatkan paket dalam jaringan, artinya adakah jaringan
pengiriman itu di daerah kita ya. Kalau misalnya kita mengirimkan paket menggunakan VDEC, kita ada di kampung-kampung, tidak ada jaringannya, gimana mau nyampai? Ya artinya berada dalam satu lingkup jaringan mereka. Nah, jadi dari contoh-contoh yang saya jelaskan tadi, ada beberapa hal yang harus kita pahamin bahwasanya protokol itu punya fungsi ya. Ya, dalam hal ini kaitannya ke dalam sebuah jaringan. Yang pertama, how the physical network is built ya, bagaimana secara fisik bangunan jaringan itu dapat dibangun ya, dibentuk. Kemudian how computer connect to the network, bagaimana sebuah komputer dapat terkoneksi ke dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, bagaimana sebuah data itu dapat ditransmisikan ya, diformat untuk dikirim. Ya, ada aturan-aturan bagaimana sebuah data itu bisa dikirim. Ya, how that data is sent ya, bagaimana data itu dikirim ya. Kalau yang tadi yang nomor 3 tadi, bagaimana data itu formatnya ya, format dalam transmisinya. Kemudian yang terakhir, bagaimana hubungannya tentang kegagalan ya, kesalahan ya, untuk mendapatkan tujuan. Bagaimana kalau misalnya nggak sampai datanya, pasti ada aturan-aturan yang menjelaskan tentang itu. Ya biasanya kalau paket tidak sampai akan kembali ke pengirimnya lagi. Oke, itu aturan-aturan tentang bagaimana sebuah protokol. Nah, sekarang apa sih OSI layer? Ya, jadi OSI layer itu pada intinya ya berhubungan dengan protokol. Ya. Jadi di sini ada 7 lapisan layer, ya, 7 lapisan. Ya, lapisan itu sama dengan layer. Ada 7 layer. Lapisan paling bawah kita lihat itu adalah physical layer. Yang di atasnya adalah data link layer. Ya. Kemudian ada network, transport, session, presentation, dan application. Nah, kita bisa menghafalnya secara berurutan. Ya. All people seem to need data processing. Ya. Atau secara singkatnya apps and DAP. Ya. Application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Nah, di tiap-tiap layer ini akan berhubungan dengan namanya protokol. Kita akan jelaskan satu persatu. Ya, ini tadi ya physical, data link, network, transport, session, presentation, ya, dan terakhir application. Jadi OSI kepanjangan dari Open System Interconnection Reference Model. Ya. Jadi ini merupakan acuan ataupun panduan sehingga keluarlah istilahnya namanya model. Ya. Jadi setiap lapisannya itu terdapat protokol yang sudah saya sebutkan tadi pengertian-pengertiannya. Jadi setiap layer itu punya protokol yang berbeda-beda. Ya. Ada aturan yang berbeda-beda. Nah, di sini OSI layer menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati media jaringan ke suatu software aplikasi lain. Kemudian OSI model itu mempermudah ya kita di dalam hal pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan seragaman vendor. Oke, yang pertama kita lihat dulu ya, yang namanya physical layer. Ya. Yang paling bawah itu namanya layer 1. Ya, ini merupakan fisik dari sebuah jaringan, ya. Nanti akan berhubungan dengan signaling, kabel, konektor, ya. Nah, jadi di lapisan paling bawah ini tidak berbicara tentang protokol, tapi berbicara tentang bagaimana secara fisiknya, ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai masalah di layar fisikal, ya, bagaimana solusinya? Ya, perbaikin kabelnya kalau memang misalnya masalahnya di kabel, ya, lakukan pengetesan atau kita ganti kabel atau kita tukar adapter card. Ya, adapter card itu adalah komponen yang ada di lapisan fisikal. Ya. Nah, dia yang bertanggung jawab di dalam pengiriman data. Ya, kembali naik lagi ke atasnya, ya, layer 2, data link layer. Nah, dasar dari sebuah jaringan adalah
language, ya, bahasa, ya, bagaimana bisa berkomunikasi dari satu komputer dengan komputer lain. Komputer A punya sistem operasi Windows, komputer B punya sistem operasi Linux. Nah, bagaimana mereka bisa saling berkomunikasi? Ya, punya bahasa yang sama, sama seperti kita. Satu, si Bejo pakai bahasa Mandarin, ya. Kemudian si Tejo pakai bahasa Inggris. Mereka tidak hanya menguasai bahasa mereka sendiri, kemudian mereka berkomunikasi. Apakah terjadi komunikasi yang bisa saling mengerti? Tidak. Terjadi komunikasi, iya, tapi tidak saling mengerti. Terakhir apa? Tidak mendapatkan apa-apa informasi. Ya. Nah, data link control protokol. Nah, ini adalah protokol yang ada di lapisan kedua, ya, data link layer, yang namanya DLC, ya, DLC protokol. Nah, ada alamat yang namanya MAC address. Nah, inilah yang menjadi acuan di dalam pengiriman sebuah data, ya. Ya, jadi salah satu nama perangkatnya adalah Network Interface Card. Nah, di dalam sebuah Network Interface Card ini ada sebuah protokol, ya. Katakanlah sebuah Ethernet, di mana Ethernet itu punya alamat MAC address. Ya. Misalnya MAC address itu 002170OF225A. Jadi ini adalah alamat daripada Ethernet itu. Jadi setiap Ethernet punya alamat yang unik dan tidak ada yang sama. Ya. Kemudian masuklah di atasnya namanya layer switching, ya, layer di atasnya, ya, switch layer. Ya, switching layer istilahnya adalah switching layer. Jadi bagaimana proses pertukaran data. Oke, kembali lagi ke kita lanjutkan lagi di layer atasnya, ya. Layer 3, ya. Itu data link layer. Kalau yang sebelumnya namanya data link, ya. Oke, kita naik ke lapisan atasnya, layer 3, network layer, ya, bukan data link layer, tapi adalah network. Nanti saya akan ganti. Nah, di sini dikatakan adalah routing, ya, bagaimana sebuah komputer, ya, melewatin jaringan yang berbeda, ya. Nah, ini tugasnya dari router, ya. Jadi bagaimana paket data itu melewati sebuah jaringan yang berbeda. Jadi proses routing. Nah, disinilah komponen yang berperan, ya, bagaimana dia bisa mengirimkan, ya, data yang lewat itu padahal ini beda alamat, ya, beda dari beda jaringan, ya. Jadi jaringan A dengan jaringan B ini tidak nyambung sebenarnya, ya, kalau misalnya terjadi komunikasi. Kemudian dengan adanya alat itu dia lakukan routing sehingga bisa diteruskan paketnya, sehingga terjadilah namanya komunikasi, ya, satu jaringan. Jadi frame fragment untuk melewati jaringan yang berbeda, ya. Nah, di sini dikenallah nama protokolnya adalah Internet Protocol. Jadi apa itu fragmentation? Ya. Nah, pada dasarnya ketika data itu dikirim, ya, menggunakan IP, contohnya IP, ya. Di sini ada IP header dan TCP header. Jadi menggunakan protokol IP dan TCP, ya, atau TCP/IP, ya, istilahnya. Di atasnya ini ada nama DLC header, kemudian dikasih data, ya, fragmentasi sebesar 24 byte, ya. Nah, jadi TCP headernya itu 20 byte, ditotalkan jadi 44 byte. Nah, kemudian paket data ini dipecah, ya, jadi beberapa fragmentasi, ya. Kita lihat di sini ada 16 bit dari 1 sampai dengan 16 bit, kemudian 16 sampai dengan 32 bit dan seterusnya sampai dengan 44 byte, ya. Byte, ya, bukan bit, ya. Jadi dipecah menjadi bagian-bagian terkecil. Itu fragmentation. Kemudian di layer atasnya lagi, ya, namanya transport layer, ya. Jadi di sini dikatakan adalah layer
kantornya Pak Pos tadi, di kantor tadi, ya bagaimana sebuah paket dan surat itu dikumpulkan. Ya. Nah, protokol yang berjalan di sini ada dua ya, TCP dan UDP ya, Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Ya, misalnya seperti ini ya, Google difragmentasikan, kemudian dikirim. Jadi ngirim itu tidak secara sekaligus, tapi part demi part ya. Kita lihat. Ya, lapisan di atasnya namanya session layer ya. Jadi di sini session layer ya berbicara bagaimana komunikasi manajemen ya antar perangkat, ya, bagaimana melakukan start, stop dan restart. Nah, komunikasi yang terjadi adalah half duplex dan full duplex ya. Full duplex berarti komunikasinya dua arah. Kalau half duplex itu seperti apa? Harus ada ngomong dulu, ya nggak boleh ngomong berdua. Ya. Harus ada yang ngomong dulu, kemudian setelah itu dia melakukan komunikasi balik. Ya. Kalau full duplex, ya dua-dua bisa saling berbicara. Nah, di sini ada beberapa protokol di session layer yang namanya control protocol dan tunneling protocol. Ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Ketika kita melakukan permintaan, katakan ke google.com, berarti kan itu komunikasinya harus ngomong dulu. Tolong dong dikasih saya tampilan Google, kira gitu. Kemudian si server Google merespon permintaan dan menampilkannya. Nah, berarti ada komunikasi namanya half duplex. Ya, nah lagi di atasnya namanya presentation layer ya. Ya, di sini adalah bagaimana sebuah karakter encoding ya, proses encoding dari karakter yang ada. Ya. Nah, akan berhubungan dengan bagaimana menencryption ya. Kemudian di sini seringkali dikomunikasikan dengan application layer. Ya. Jadi pada dasarnya ketika kita mengirimkan sebuah data, ya teks namanya ciphertext itu dikirim, ya. Kemudian dienkripsi, diamankan. Biasanya itu tugasnya daripada presentation layer. Oke, yang terakhir adalah layer application layer ya. Layer aplikasi. Nah, di lapisan yang paling tinggi ini adalah berhubungan dengan apa yang kita lihat ya. Yang kita lihat itu adalah namanya application layer. Kita menggunakan browser. Nah, browser itulah disebut menggunakan application layer. Kita gunakan email. Nah, program application email itu yang artinya terhubung ke jaringan, ya, dikatakan dengan application layer. Nah, ada banyak protokol yang berjalan di application layer ini. Misalnya HTTP, ya. HTTP itu biasa kalau kita sering mau minta sesuatu request, misalnya http www.google.com. Ya. Jadi dia berjalan menggunakan protokol HTTP, Hypertext Transport Protocol. Ya. Kemudian bagaimana kita melakukan proses transfer file ya menggunakan protokol FTP. Kemudian DNS, Domain Name Server, dan POP3 biasanya itu untuk email. Jadi itu ya semuanya. Ya. Kalau kita simpulkan bahwasanya di layer 1 ya berhubungan dengan fisiknya, ya physical layer, ya misalnya kabel, ada NIC, kemudian hub. Nah, hub, NIC, kabel berjalan di lapisan paling bawah. Layer yang kedua, ya berbicara tentang bagaimana data itu diterjemahkan ya, berupa dalam frame ya, dikirim dalam bentuk frame. Kemudian akan berhubungan dengan MAC address, ada alamat MAC-nya. Ya, kemudian unique ya, extended unique identifier. Ya, contohnya di sini adalah switch. Jadi switch itu berada di lapisan kedua. Kemudian layer 3 ya, network ya. Nah, di situ ada protokol namanya IP ya, IP address, bagaimana proses router dan packer. Jadi itu ada alatnya namanya router. Jadi router itu berjalan di layer 3. Kemudian di layer 4 ya, ada protokol namanya TCP dan UDP ya. Kemudian session, protokol control dan tunneling protokol. Ya, layer presentation adalah bagaimana sebuah
teks tadi dienkripsi, ya diamankan ya. Kemudian yang terakhir adalah apa yang kita lihat, ya misalnya beberapa protokol HTTP, FTP dan sebagainya. Ya, contohnya adalah Google ya, kita buka halaman Google, berarti kita buka https mailgoogle.com, kemudian di layer 6 dia lakukan enkripsi ya dari apa yang permintaan kita tadi. Kemudian permintaan yang dari 7 kemudian dienkripsi, kemudian dilingkan ke dari presentation ke transport ya, jadi session ya dia linkkan. Kemudian yang keempat dibungkus menggunakan TCP, kemudian dibungkus lagi encapsulation menggunakan IP, kemudian dibungkus lagi menggunakan Ethernet. Ethernet itu berarti ada MAC address-nya. Kemudian bagaimana data yang dikirim ini semua, paket-paketnya dikirim menggunakan kabel. Jadi proses sinyal ya, electrical sinyal. Jadi convert menjadi sebuah bit. Nah, itu tugasnya dari physical layer. Ya, contohnya seperti ini. Si A mengirimkan surat ke si B, katakanlah A dan B. Ketika di awal ya disebut dengan encapsulation ya, bagaimana sebuah data itu dibungkus, encapsulation. Ya, ibaratnya kita mengirim paket, bagaimana supaya paket itu dibungkus di sisi kitanya. Oke, yang pertama yang namanya application layer. Ya. Nah, di application layer ini akan ditambahkan paketnya itu ya, application header. Kemudian selanjutnya di presentation layer ditambahkan lagi paket yang kita kirim ya, menggunakan presentation header dan session header. Selanjutnya ditambahkan lagi paketnya ya, transport layer ya, transport layer itu adalah headernya ya, transport header, kemudian network header dan data link header. Nah, ini tutup ya antara header awal dan akhir. Kemudian di physical dikirim ya, secara fisik menjadi bit. Ya. Kemudian bagaimana di sisi penerimanya? Nah, ini disebut dengan proses decapsulation ya. Artinya kalau sudah sampai kan nggak perlu lagi bungkusnya. Pasnya bungkusnya itu dilepasin sehingga kita mendapatkan apa yang ada di dalam sebuah kotak ataupun isi suratnya. Isinya yang penting. Nah, itu di sisi penerima. Ya, jadi prosesnya namanya encapsulation, di sisi penerima disebut decapsulation. Ya, itu tadi penjelasan tentang OSI layer. Ya, jika ada pertanyaan silahkan di komentar di komen situs learning kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.